Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Awip Saipuloh. Di video kali ini kita akan memulai sebuah series baru yang mana merupakan sebuah series lanjutan dari React.js. Dimana mungkin teman-teman udah pernah nonton atau belajar dari series tersebut ya. Nah, ini merupakan series lanjutannya ya, sehingga saya namakan series ini sebagai React.js lanjutan. Dimana di dalam series ini kita akan membahas topik-topik yang mungkin belum kita coba di series React, dan beberapa topik diantaranya itu ada yang cukup advance ya, sehingga kalau teman-teman mau ikutin series ini, saran saya adalah ikutin dulu series React.js di channel YouTube ini. Banyak materi yang sebetulnya masih belum kita bahas di series tersebut dan kita akan coba untuk tamatkan di series ini ya. Selain itu juga series ini saya buat untuk menunggu React 19 rilis ya. Jadi sambil menunggu React 19 rilis, sebetulnya kan sekarang baru rilis versi RC-nya atau rilis candidate gitu ya. Ketika nanti sudah dirilis React 19, kita akan coba untuk masuk ke situ. Jadi sambil nunggu kita akan belajar dulu konsep-konsep React yang belum kita pelajari. Nah, jadi materi yang pertama yang akan kita coba untuk pelajari di series ini adalah use ID. Nah, apa itu use ID ya? Use ID ini kalau kita buka di dokumentasi React-nya, katanya di sini use ID merupakan sebuah React hook yang bisa digunakan untuk mengenerate unique ID yang bisa kita gunakan untuk accessibility attributes. Ya, sebetulnya bukan hanya untuk accessibility attribute saja, tapi fungsinya banyak. Nanti kita akan coba untuk kupas satu persatu. Nah, di sini langsung ada cara penggunaannya, yaitu adalah menggunakan use ID yang tentu diimport dari React itu sendiri ya. Nah, tapi sebelum kita mencoba use ID ini, kita akan coba untuk install terlebih dahulu React-nya ya. Kita akan coba gunakan Visual Studio Code. Nah, silakan dibuka saja untuk foldernya. Kemudian kita akan coba untuk install React ya. Teman-teman kalau mau pakai React with boleh ya, atau mau pakai Next.js juga boleh ya, sama saja. Karena kita akan belajar konsepnya aja ya, tidak akan membuat app secara utuh. Nah, jadi mungkin saya akan coba gunakan React with aja ya untuk menjalankan projectnya. Nah, kita akan coba untuk pakai React with ya. Ini langsung aja buka di with.js.dev ya. Nanti teman-teman tinggal cari, masuk ke dalam getting started-nya. Lalu scroll ke bawah ada cara installnya. Nah, di sini contoh untuk menginstalnya. Ini kalau untuk view ya, ini tinggal diganti aja nanti template-nya jadi React. Oke, kita akan coba. Sini kita install ya. npm create with at latest. Kemudian diikuti dengan nama project-nya dan juga template-nya mau pakai apa ya. Kita akan coba di sini nama project-nya React lanjutan aja ya. Oke. Kemudian template React. Nah, tinggal enter. Oke, di sini ditanya katanya need the installing package? Yes. Oke, langkah berikutnya di sini sudah ada foldernya. Kita coba change directory ya, cd ke React lanjutan. Nah, jadi cd React dash lanjutan. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam foldernya. Ini kita akan coba untuk install. Ya, sekarang npm i. Ntar tunggu sampai instalasinya selesai. Ini untuk menginstal package-package yang dibutuhkan. Sekali lagi, kalau teman-teman mau pakai React with boleh, mau pakai Next.js juga boleh. Pakai Next.js akan lebih simple dari sisi instalasi ya, karena dia sudah tinggal langsung npx create next app. Secara fungsionalitas harusnya sama saja. Nah, ini sudah berhasil terinstall ya untuk React-nya. Kita cek di package.json. Ini ada cara untuk menjalankannya. Kalau kita lihat ada npm run dev ya. Kita akan coba untuk jalankan. Jadi di sini mungkin saya langsung aja npm run dev. Ya, kita sudah bisa buka di localhost 5173 portnya ya. Nah, ini sudah bisa ditutup untuk React with-nya, dan kalau sudah berhasil diinstal harusnya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk perbaiki dulu sedikit ya untuk tampilannya.
ini ada di bagian sini. Nah, ya. Ini saya mau hapus-hapusin dulu untuk stylingnya karena saya nggak butuh stylingnya ya. Oke, kita cek dulu. Nah ini semuanya aja kita hapus. Oke, biarkan kosong dulu ya. Yang ini juga mungkin sama ya. Kita biarkan kosongan dulu. Import app ini juga hapus di app.jsx. Yang ini import index CSS sama juga ya. Kita nggak butuh. Nah ini sudah ada ya untuk codingan React-nya. Nah ini adanya di bagian sini. Oke, kita akan coba untuk hapus ini karena kita tidak memerlukannya ya. Jadi kita hapus saja. Oke, mungkin saya akan tulis di sini H1 hello world dulu ya. Oke, di sini saya hapus. Yang ini juga sama, saya hapus. Oke ya, sudah ada, hanya disisakan hello world saja. Nah selanjutnya kita akan coba untuk baca dulu use ID ya. Nah ini cara pakainya adalah gunakan use ID di dalam project React kita ya. Ini diimport dari React-nya. Nah bisa dipakai untuk apa aja ya. Di sini ada contoh-contohnya untuk mengenerate unique ID, untuk accessibility attributes katanya ya. Terus juga bisa dipakai untuk mengenerate ID untuk beberapa elemen ya. Dan lain-lain ya. Kita akan coba untuk lihat dulu ya di sini untuk cara pakainya gimana. Jadi katanya di sini panggil use ID itu di bagian paling atas dari komponen ya, yang digunakan untuk mengenerate unique ID. Nah, jadi gini cara pakainya ya. Harus di-generate di paling atas. Ya, sebetulnya bukan paling atas ya, tapi di atas sintaks HTML-nya ya, kalau di dalam sebuah function JSX. Nah, katanya di sini use ID itu tidak membutuhkan parameters apapun. Ya, jadi benar-benar pure dipanggilnya hanya use ID saja. Use ID itu mereturn sebuah ID unique berupa string yang terasosiasi terhadap komponen yang dipanggil ya. Nah, use ID itu mereturn sebuah unique ID berupa string. Nah, di sini ada catatannya ya. Katanya di sini use ID adalah sebuah hook sehingga dia bisa dipanggil hanya di bagian atas dari komponennya saja ya. Dimana kita juga tidak bisa memanggil ini di dalam looping atau condition. Nah, kalau kita membutuhkan hal tersebut, maka kita harus mengekstraknya menjadi sebuah komponen baru. Kemudian di sini use ID itu tidak boleh digunakan atau tidak dianjurkan digunakan untuk mengenerate keys dari list ya. Jadi kalau kita membuat list biasanya itu harus ada keysnya ya. Nah teman-teman yang belum tahu konsep tersebut mungkin teman-teman bisa cek di YouTube saya ya. Ada materi terkait dengan list dan keys ini, rendering list. Katanya di sini keys should be generated from your data. Jadi harus di-generate berdasarkan data kita. Nah sekarang kita akan coba untuk coding ya. Di sini katanya untuk memanggil use ID, kita harus simpan dia di paling atas dari sebuah komponen. Misal, kita punya komponen input. Nah, jadi di dalam sini, saya akan bikin satu lagi function. Ini harusnya dipisah ya, best practice-nya. Tapi nggak apa-apa, ini biar cepat aja dulu, nanti kita akan coba pindahkan. Nah, jadi saya punya input di sini. Di sini ada input. Mungkin kita coba untuk bungkus ini jadi label aja ya. Label. Kemudian ini tutupnya jangan lupa. Oke. Di dalam label kita bikin input. Tipenya teks misalnya ya. Oke, kemudian ini saya bikin pakai span aja. Misalnya name gitu ya. Kemudian saya akan bikin P di sini untuk ngasih tahu inputan ini harus diisi seperti apa gitu ya. Name must atau should ya. Should contain at least first name and last name. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalnya saya mau ngasih ID di sini. Ya. Ini kan bisa saja kita bikinnya kayak gini. Jadi cons ID atau input ID ya. Input ID sama dengan input gitu ya.
Nah, di sini berarti saya akan berikan input ID. Gitu ya. Terus saya panggil di sini. Ini saya ganti jadi input. Nah, kayak gini harusnya sudah muncul ya. Dan ini input yang ini kalau saya inspect, nah ini dia ya. Dia punya ID input gitu ya. Terus kalau saya tambah satu input lagi ya dengan komponen yang sama, maka otomatis ID input jadi 2. Hal ini tidak boleh terjadi di dalam sebuah halaman yang sama ada 2 input yang sama. Gitu ya. Nah, gimana cara ngakalinnya? Ngakalinnya kan sebenarnya bisa aja lewat props ya. Jadi sini saya define props ya, dan const id misalnya sama dengan props gitu ya. Kemudian ini diganti aja kan. Misalnya jadi id. Kalau nggak dikirimin itu mungkin kasih input. Gitu ya. Nah, ini diganti aja jadi id. Gitu ya. Ini missing props validation. Ini karena dia tidak pakai prop types ya. Jadi mungkin ini saya gunakan entire file saja. Dan tadi juga lupa untuk meng-setup menggunakan TSX ya. Oke, sementara seperti ini dulu aja. Kita disable. Kemudian kita coba pakai ID di sini. Kalau saya kirimin kan berarti ID-nya adalah misalnya first name. Gitu ya. Nah, sekarang kan sudah berubah nih. Yang ini jadi first name. Yang ini karena tidak mengirimkan, maka dia input. Gitu ya. Namun, masih akan mungkin sekali terjadi kesalahan kalau kita lupa tidak mengirimkan ID. Nah, kemudian kita masukkan lagi inputnya, maka akan tetap ada 2 input. Atau ya sudah, jangan diberi nilai default. Gitu ya. Jadi langsung seperti ini. Tuh. Aman sebetulnya, cuman kan dia jadinya nggak punya ID gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya tadi kita gunakan yang use ID ya, sehingga dia akan mengenerate secara otomatis ID-nya. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi ya. Caranya adalah ini saya ganti, nggak pakai props lagi, tapi kita pakai mungkin input ID sama dengan use ID. Import dari React. Nah, kayak gini ya. Dan kalau kita lihat, yang ini mungkin saya bisa hapus. Ini saya punya 3 buah input. Terus saya refresh. Nah, perhatikan. ID yang pertama itu .2 R1.2 gitu ya. ID yang kedua R3. ID yang ketiga R5. Ya. Kalau saya punya 100 input. Nah ya. Saya nggak perlu mikirin lagi ID-nya apa. Karena dia sudah pasti unik. Gitu ya. Nah cuman kan ini jadinya saya nggak paham nih ID-nya apa gitu ya. Nah sebenarnya bisa di-combine juga ya. Kalau kita lihat di sini ada contoh kombinasinya. Nah kalau mau di-combine, ini bisa aja. Misalnya sini saya tangkap props, terus saya akan masukkan, atau kita destructuring dulu ya, label sama dengan props. Nah kayak gini, labelnya ini mungkin nanti diganti, jadi label di sini, terus yang ini kita combine, iya, dengan input ID dan juga label. Nah kayak gini ya. Misal nih saya kasih label first name gitu ya. Kita lihat, nah ini ada first name ya. Kalau kita lihat, nah ini ya. Oh yang lain undefined. Kita cek dulu. Nah ada first name. Cuman ini contoh yang nggak terlalu bagus ya. Kalau kita combine-nya dengan label. Atau misalnya mau ditambahkan lagi ID juga boleh gitu ya.
Misal kita bikin kayak gini aja, first name gitu ya. Nah ini berarti kita combine-nya dengan ID. Oke. Label boleh tetap ada ya. Nah jadi ada input ID dan juga ID. Kemudian kita lihat lagi sekarang. Tuh ya ada R1 first name gitu ya. Terus nah ini undefined. Undefined ini bisa kita coba untuk berikan default saja. Default ID-nya adalah input. Dengan cara seperti ini tidak akan ada yang sama. Walaupun saya ngasih ID lagi di sini adalah first name lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan ID-nya sudah berbeda gitu ya. Ada R3 first name, ada R1 first name. Walaupun saya ngasih kedua-duanya adalah first name. Sehingga ini menghindari adanya duplicate ID. Ya. Kita nggak perlu mikirin apa-apa lagi karena dia langsung di-generate oleh si React-nya ya menggunakan use ID ini. Gitu ya. Jadi ini contohnya. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk accessibility. Contoh yang paling simpel adalah menggunakan ARIA. Nah, di sini misalnya ARIA. ARIA-nya kita pakai. Nah, ini detail untuk input ID ya. Input ID misal seperti ini gitu ya. Ini bisa juga ya. Biasanya ARIA seperti ini digunakan untuk accessibility. Buat teman-teman yang belum tahu ya, web accessibility mungkin teman-teman silakan bisa baca-baca ya. Bahwa ya ketika web ataupun web tools itu didesain dan decoded gitu ya. Sementara orang-orang yang memiliki disabilitas juga mau menggunakan web tersebut ya. Nah, hal tersebut bisa dimanfaatkan ya untuk membantu meningkatkan web accessibility. Gitu ya. Contohnya di sini ada ARIA ini. Macam-macam ya fungsinya, silakan kalau mau dibaca-baca gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ketika kita mendefinisikan sebuah ID, ya, maka ID tersebut akan melekat terhadap komponennya. Sehingga kalau kita menuliskan di sini input ID, use ID, maka otomatis yang ada di area details dan juga di ID ini akan sama. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Walaupun ini sebetulnya mungkin bisa dicoba dicek lagi ya. Apakah betul kita sudah memasukkan area details ini atau salah gitu ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Ini untuk accessibility gitu. Nah, kemudian kalau kita mau custom nih, karena kan tadi cuman R1 ya di sini R2 dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa juga kalau kita mau misalnya punya beberapa aplikasi yang berbeda gitu ya di dalam satu codingan yang sama. Nah, ini bisa di custom. Cara customnya buka aja masuk ke main.jsx. Kemudian nah di sini setelah root ini kita berikan koma terus tambahkan kurung kurawal. Lalu kita lihat di sini ada identifier prefix ya, tambahin aja di sini. Identifier prefix. Mau apa? Misalnya React lanjutan ya. Nah, jadinya kalau kita buka tuh ya ada React lanjutan R1. Kalau mau lebih bagus lagi mungkin kasih dash lagi di sini ya. Jadi React lanjutan R1 first name. React lanjutan R3 first name gitu ya. Sekarang tidak akan ada satupun ID yang sama ya, ketika kita merender komponen. Nah, ini untuk menghindari nantinya DOM manipulation yang gagal atau misalnya kita memasang analytics ya terhadap websitenya dan ketika dibuka tidak konsisten karena ID-nya ada banyak gitu ya. Misalnya nih saya mau masang di sini nih ya untuk menganalisis form-form ini gitu ya. User ngetikin form ini isinya apa gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa di tracking ya sebetulnya. Nah, ketika kita men-tracking ID, maka otomatis dia harus unik ya. Kalau tidak unik nanti bingung ya. Nge-trackingnya input yang mana?
input yang pertama atau input yang kedua kalau dia ID-nya sama misalnya ya. Nah, kalaupun sekarang kita tadi masukkan ya di sini dengan ID yang sama, ini tidak jadi satu masalah. Kemudian juga kalau kita tidak memberikan ID, otomatis kan dia akan mendapatkan nilai default input. Nah, ini juga sama ya, ini tidak akan jadi masalah juga. Tidak semuanya akan punya ID input. Jadi semuanya akan memiliki ID yang unik. Ya. Jadi itu ya sedikit mengenai use ID ya, salah satu fitur yang dimiliki React. Mungkin ya sebenarnya jarang dipakai oleh orang gitu ya. Cuman ini sangat berguna sekali kalau menurut saya ya. Karena di sini ya ID yang di-generate-nya unik. Cuman mungkin juga ada sebetulnya ya pakai cara yang lain gitu. Bisa saja di sini tidak menggunakan use ID tapi pakai math.random. Ini juga bisa ya. Cuman ini ya pakai JavaScript biasa gitu ya. Dan mungkin saja ya ID-nya juga jadi panjang dan selain itu ya ini akan possible mungkin saja punya ID yang sama. Gitu ya, walaupun dia di randomize gitu. Kalau pakai use ID seperti ini sudah pasti tidak akan ada satupun ID yang sama. Gitu ya. Walaupun kita misalnya define lagi di sini nih. Input ID. Terus saya mau bikin di sini sebuah input. Punya ID adalah dari input ID. Nah, seperti ini. Ini kan ini ada input nih paling atas. Nah, kalau kita lihat ya udah beda lagi R2L. Yang ini R2N. Ya, R2P. Ini nggak akan ada satupun yang sama. Gitu ya, karena dia selalu generated ya berbeda-beda. Kalau kita refresh, coba kita lihat. Nah, ini ya R1, R3 dan sebagainya. Coba refresh lagi. Oh, R1, R3, R5 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kita coba build. Nah, npm run build. Dia akan nge-build. Oke, untuk menjalankan yang hasil build-nya gunakan yang previewnya ya. Clear. Coba npm run preview. Oke, ya ada di 4173 ya. Di sini ganti aja ini di 4173. Kita refresh. Nah, R0, R1, R2 dan seterusnya saya refresh. Tuh, dia tetap ya R0, R1, R2 dan seterusnya. Dia konsisten. Jadi kalau kita detect nanti di analytics ini tidak akan berubah-ubah. Gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Kita akan lanjutkan lagi materi-materi yang belum kita sentuh. Di sini kalau teman-teman perhatikan masih banyak sekali yang belum kita coba ya di series React. Ada use callback, ada use memo, use transition. Kemudian komponen juga kita belum pernah coba suspense. Ya, API juga sama, kita belum pernah nyoba lazy, memo dan seterusnya ya. Pokoknya yang belum ada di series React kita akan bahas kupas di series ini. Nah, sambil nunggu React 19 keluar. Nah, yang baru dibahas sebetulnya di series React itu baru use evac, lalu ada use reducer, use ref, use state. Ya, baru itu aja. Yang lainnya belum saya bahas. Kenapa saya bahas hanya beberapa yang tadi itu karena yang sering dipakainya gitu ya. Kayak use ID ini kan sebenarnya jarang dipakai, cuman nice to know dan juga sebenarnya ada beberapa konsep yang cukup advance seperti misalnya use memo. Ini cukup advance, nanti kita akan coba pelajari juga ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.